Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di soal UKPPG bagian ketiga ya. Langsung saja di sini ada Ibu Neni, seorang guru SD bagimu negeriku. Bu Neni akan memberikan materi tentang arti pentingnya menjaga kebersamaan dan persatuan. Salah satu hal yang harus dilakukan adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Berikut ini merupakan tujuan pembelajaran yang mengembangkan ranah sikap. Di sini ada kata kuncinya ranah sikap. Pilihan jawaban yang benar dengan memberi tanda centang ya. Lihat di sini ada beberapa pilihan. Karena di sini adalah ranah sikap. Nah, jawaban yang paling tepat adalah ini. Peserta didik mampu menunjukkan menghargai pendapat teman melalui kegiatan diskusi tentang arti pentingnya menjaga kebersamaan dan persatuan. Nah, ini ada kata menunjukkan ya. Nah, di sini juga ada kata menunjukkan ya. Soal nomor 22, seorang guru kelas 4 mengajar mata pelajaran pendidikan Pancasila. Dalam elemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, materi yang akan disampaikan parlemen ini adalah hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Dalam konteks pembelajaran berbasis proyek, tindakan yang dilakukan guru adalah yaitu tindakan menilai, memberikan proyek ini ya. Yang paling tepat adalah memilih proyek yang relevan dengan tahapan perkembangan dan minat peserta didik. Soal nomor 23. Pak Putra, guru kelas 4 SD Antasari, akan membelajarkan materi keragaman budaya Indonesia. Dalam mengajar, Pak Putra menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Di kelas Pak Putra terdapat golongan gaya belajar yaitu auditory dan kinestetik. Untuk memfasilitasi semua peserta didiknya dalam belajar, Pak Putra mengembangkan materi keragaman budaya nah di sini ada auditory dan kinestetik. Jawaban yang tepat adalah memenuhi berbagai gaya belajar peserta didik dan membuat pembelajaran lebih menarik. Jawabannya ini. Soal ke-24. Seorang guru sedang merancang modul pembelajaran IPA untuk peserta didik kelas 5 dengan latar belakang kebutuhan belajar yang berbeda. Peserta A memiliki minat dalam sains alam, sementara peserta B lebih tertarik pada aspek lingkungan. Ada dua nih. Cara guru supaya dapat merancang modul pembelajaran IPA yang dapat memenuhi kebutuhan belajar kedua peserta didik tersebut yaitu mengintegrasikan konsep sains alam dan lingkungan dalam satu modul pembelajaran. Ini jawabannya. Soal nomor 25. Bu Novita yang akan mengajarkan materi IPA kelas 5 SD menghadapi kelas dengan peserta yang memiliki gaya belajar yang berbeda. Tony lebih suka belajar melalui mendengarkan penjelasan, Sekar memahami visualisasi, Jajat dengan eksperimen langsung. Sebagai seorang guru SD, bagaimana cara guru supaya dapat mengembangkan konten pembelajaran IPA SD yang dapat memfasilitasi ketiga gaya belajar tersebut ya. Tentunya di sini kalau memberikan penjelasan biasa menggunakan gambar itu hanya satu ya. Nah, ini menyediakan LKPD untuk melakukan eksperimen dengan memanfaatkan media audio visual ya. Lalu mengintegrasikan penjelasan lisan. Nah, ada kata mengintegrasikan untuk mengakomodir ketiga gaya belajar ya. Lanjut di 26.
Pada pembelajaran memahami ide pokok teks informatif, anak kelas 3 yang memiliki kemampuan kognitif di bawah rata-rata mengalami ketertinggalan. Salah satu perlakuan guru yang tepat untuk mengatasi kondisi anak tersebut adalah pengayaan, percepatan, pemadatan, pemodelan komunikatif ya. Pengayaan untuk mengatasi ketertinggalan ya. Soal nomor 27. Dalam satu kelas terdapat 3 peserta didik dengan kebutuhan khusus. Ini kaitannya dengan pendidikan inklusif ya. Yaitu tunanetra. Salah satu tindakan yang perlu dilakukan oleh guru kelas tersebut dalam hal konten belajar yaitu menyediakan materi berupa audiobook untuk ketiga anak tersebut, betul. Membuat rangkuman materi dalam format huruf yang dapat dibaca, ya ini bisa. Menggunakan media pembelajaran yang berasal dari luar negeri, ini tidak kurang tepat ya. Memindahkan materi daripada aplikasi yang dapat diakses oleh ketiga tersebut, ini bisa ya. Soal selanjutnya, soal nomor 28. Seorang guru IPA kelas 5 SD akan mengimplementasikan teknologi dalam pembelajaran. Ada implementasi dan pembelajaran, termasuk penggunaan platform daring, aplikasi pembelajaran, dan perangkat lunak interaktif dalam mengajarkan materi dengan tujuan merefleksikan bagaimana perubahan kondisi alam di permukaan bumi terjadi akibat faktor alam maupun perbuatan manusia. Dalam konteks penggunaan teknologi dalam pembelajaran, rancangan penggunaan teknologi berikut tepat untuk dapat memberikan kemudahan bagi proses belajar. Ini pemanfaatan teknologi ya. Menyalin catatan, tidak ya. Menggunakan aplikasi papan virtual, menonton video di sosial media, mencetak semua materi pelajaran, menyimpan semua materi di ini ya. Menggunakan aplikasi papan virtual. Karena ini memakan teknologi ya, teknologi. Soal nomor 29. Sebuah model ajar IPAS di sekolah dasar kelas 5 mencakup konsep tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Indikator soal dengan level kognitif C4 yang dapat disusun oleh guru untuk mengukur capaian konten tentang struktur dan fungsi tumbuhan dalam modul ajar IPAS tersebut adalah ini level kognitif ya. Untuk C4 itu adalah menganalisis. Ini ada menganalisis ya. Soal 30. Dalam menghadapi permasalahan motivasi belajar peserta di kelas 5, Bu Indah memutuskan untuk mengintegrasikan permainan tradisional dalam desain pembelajaran IPA, materi rantai makanan. Untuk permainan tradisional congklak, ini salah ya, tidak bisa ya. Kalau ular naga bisa. Rantai makanan, permainan bentengan juga sama bisa. Bekel tidak bisa. Permainan lompat kali tidak bisa. Ini yang bisa diintegrasikan nih. Soal 31. Pada sebuah pembelajaran bahasa Indonesia kelas 2, guru sedang mengajarkan kemampuan berbicara dengan santun pada siswanya. Namun ada satu siswa yang memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk mengikuti pembelajaran. Dia selalu menolak praktek berbicara. Berikut adalah langkah pembelajaran. Membangun rasa percaya diri dengan memberikan beberapa contoh, ini betul ya. Membangkitkan rasa ingin tahu, betul. Memberikan pemahaman tentang pentingnya kemampuan berbicara, ini betul. Memberikan beragam media pembelajaran agar siswa lebih nyaman, ya betul ini.
Memberikan penjelasan tentang cara bercerita yang mudah dan efektif. Ini betul hubungannya ya. Soal 32. Alangkah bingungnya Pak Dani ketika mengajar pada 2 jam terakhir. Bagaimana tidak bingung? Peserta didik ditanya hanya diam. Mereka sama sekali tidak berani berucap sepatah kata pun. Mereka hanya saling melirik dengan teman dan satu lainnya. Tindakan Pak Dani yang tepat adalah meminta peserta didik keluar untuk mencuci muka, memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya, menyebut nama peserta didik untuk menjawab secara bergantian. Ya, ini solusinya. Soal 33, seorang guru akan mengajarkan kompetensi menganalisis pengaruh letak geografi Indonesia terhadap kondisi alam dan lingkungan. Guru tersebut juga berupaya mengembangkan kemampuan literasi peserta didiknya. Agar kedua tujuan tersebut dapat dicapai, langkah literat yang dapat dilakukan oleh guru untuk peserta didik adalah memberikan waktu kepada peserta didik selama 15 menit. Ini kurang tepat ya. Melakukan diskusi untuk melakukan laporan tertulis hasil identifikasi letak geografis Indonesia dan mengkomunikasikan di depan kelas. Ini betul. Menyiapkan instrumen pengukuran pemahaman peserta didik tentang letak geografis dan pengaruhnya pada alam dan lingkungan. Peserta didik diminta mencari informasi. Ini betul ya. Peserta didik diminta untuk berdiskusi tentang informasi yang didapatkan dari hasil membaca beragam referensi tentang letak geografis Indonesia dan pengaruhnya. Ini betul ya. Soal nomor 34, dalam upaya mengembangkan kemampuan numerasi peserta didik, seorang guru SD perlu merancang strategi pembelajaran yang mendukung pemahaman konsep matematika. Terdapat beberapa cara supaya guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang memfasilitasi perkembangan numerasi yang optimal. Cara yang dapat digunakan guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan numerasi peserta didik adalah A. Menyajikan materi hanya dalam bentuk teks visual saja. Memanfaatkan alat peraga untuk memvisualisasikan konsep numerasi, betul ya. Menyiapkan LKPD untuk mengoperasi perbedaan kemampuan numerasi atau peserta didik. Menggunakan sumber belajar buku teks yang disediakan sekolah. Menggunakan penjelasan klasikal dengan meminimalisir penjelasan konsep numerasi. Ini menyiapkan LKPD ya. Soal terakhir, dalam upaya mengembangkan kemampuan numerasi peserta didik, seorang guru SD perlu memilih konten materi yang tepat untuk memfasilitasi pemahaman konsep matematika secara menyeluruh. Materi yang paling efektif dalam mengembangkan pemahaman operasi peserta didik adalah efektif di numerasi ya. Jawabannya adalah memperkenalkan berbagai metode penyelesaian masalah matematik. Itu saja untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.